Кажется, бежали! Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Sobibor tahun 2018. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan perjuangan 300 lebih tawanan perang yang mencoba kabur dari kamp Sobibor milik Nazi Jerman yang berada di Polandia, di mana pelarian tersebut dipimpin oleh seorang letnan Uni Soviet bernama Alexander Pechersky atau Sasha yang diketahui adalah seorang Yahudi. Dalam usaha pelariannya, mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan siksaan dari Nazi Jerman yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan para tawanan yang sedang turun dari kereta yang baru saja sampai di kamp Sobibor. Tidak lama para tawanan tersebut dikumpulkan di sebuah ruangan untuk kemudian dipisahkan antara yang memiliki keahlian dan yang tidak memiliki keahlian, di mana para tawanan yang memiliki keahlian akan dipekerjakan di kamp tersebut, sedangkan yang tidak memiliki keahlian akan dipisahkan lagi berdasarkan jenis kelamin. Setelah selesai dipisahkan, para tawanan wanita yang tidak memiliki keahlian kemudian digiring menuju suatu tempat untuk disuruh mandi. Mereka disuruh mandi dengan alasan untuk kesehatan dan untuk menghindari wabah tifus. Tapi nyatanya itu hanyalah kedok dari para tentara Jerman untuk mengelabuhi mereka. Dan faktanya mereka digiring menuju tempat pemandian untuk dimusnahkan. Sesampainya di sana, mereka disuruh masuk ke tempat pemandian oleh petugas yang berjaga. Dan tidak selang lama petugas tersebut menyalakan keran air, yang ternyata keran tersebut bukan berisi air, melainkan berisi gas beracun yang mematikan. Seketika mereka semua langsung tewas karena menghirup gas beracun tersebut. Malam harinya terlihat beberapa tawanan sedang merencanakan kabur dari kamp tersebut. Dan di keesokan harinya para tawanan tersebut menjalankan rencananya. Namun naas, usaha mereka gagal dan hanya sia-sia saja karena penjaga kamp melihat mereka kabur. Setelah kejadian tersebut, semua tawanan dikumpulkan dan akan diberi hukuman berupa eksekusi mati. Para tawanan Jerman kemudian mulai menghitung tawanan. Dirasa sudah puas, para tentara Jerman menghentikan eksekusi tersebut. Di hari berikutnya, saat sedang bekerja, salah satu tawanan bernama Leo tiba-tiba menghampiri Sasha. Ia kemudian meminta Sasha untuk memimpin rencana pelarian dari kamp tersebut, karena ia menganggap Sasha mampu mengarahkan dan mampu memimpin ia bersama teman-temannya. Leo juga mengatakan bahwa ia dan teman-temannya sebelumnya sudah pernah merencanakan untuk kabur dari kamp tersebut, namun selalu gagal. Sasha yang mendengar hal tersebut sebenarnya agak tertarik, namun ia mengatakan ke Leo bahwa dirinya masih butuh waktu untuk memutuskan ikut atau tidak. Di sisi lain, seorang tawanan sebut saja Joy yang merupakan seorang Yahudi diperintahkan oleh tentara Jerman untuk meminum minuman keras. Namun Joy menolak dengan alasan tidak diperbolehkan agamanya.
Seketika tentara Jerman pun sangat marah dan menghukum Joy dengan cara mencambuk Joy sampai berpuluh-puluh kali. 3, lauter, 4, 1, 2, 1, 2, 3. Malam harinya terlihat Sasha yang sedang menemui Leo. Ia mengatakan bahwa dirinya menerima tawaran Leo dan bersedia untuk memimpin Leo beserta teman-temannya untuk merencanakan pelarian. Tapi di saat itu juga sekelompok tawanan datang dan langsung memukuli mereka. Diketahui para tawanan tersebut tidak setuju jika ada rencana pelarian, karena mereka takut apabila rencana gagal maka mereka akan kembali dieksekusi mati, seperti yang terjadi sebelumnya. Tepat di Minggu pagi, setelah kereta berhenti, para tawanan diperintahkan untuk mengambil yang ada di dalam kereta tersebut. Dan saat dibuka, ternyata kereta tersebut berisi tumpukan mayat yang sangat banyak. Para tawanan pun terlihat sangat syok melihat hal tersebut. Namun mereka harus tetap menjalankan perintah, yaitu mengangkut mayat-mayat yang ada di kereta tersebut. Diketahui mayat-mayat tersebut berasal dari kamp lain milik Nazi Jerman, bernama Camp Blauschek. Merasa sudah tidak tahan dengan kondisi di kamp tersebut, sore harinya setelah mengangkut mayat-mayat, Sasha dan beberapa temannya mulai merencanakan pelarian. Namun di saat bersamaan, salah satu penjaga kamp mendengar rencana mereka. Awalnya mereka mengira penjaga tersebut akan melaporkan rencana mereka. Namun ternyata penjaga tersebut justru membantu mereka dengan memberikan beberapa informasi penting mengenai detail kamp Sobibor. Setelah mengetahui detail informasi tentang kamp Sobibor, Sasha langsung mengatakan ke teman-temannya bahwa kamp Sobibor memiliki 12 tentara Jerman yang merupakan otak dari Sobibor. Oleh karena itu, mereka harus membunuh ke-12 tentara Jerman dengan cara apapun agar mereka bisa kabur dari kamp tersebut. Mereka kemudian mengatur rencana untuk membunuh ke-12 tentara Jerman tersebut, di mana para tentara Jerman satu persatu akan mereka pancing untuk masuk ke sebuah ruangan dengan diiming-imingi barang-barang bagus seperti jaket, sepatu, dan perhiasan. Tapi mereka kemudian bingung siapa yang akan memancing para tentara Jerman tersebut, karena jika mereka yang melakukannya maka para tentara Jerman akan curiga. Di tengah kebingungan, tiba-tiba anak kecil bernama Toifi muncul dan menawarkan diri untuk menjalankan rencana tersebut. Bukan tanpa alasan, Toifi menawarkan diri karena ia sudah sering bertemu dengan para tentara Jerman, di mana ia menjadi semacam pelayan bagi para tentara Jerman. Oleh karena itu, ia pasti tidak akan dicurigai. Sasha dan yang lainnya pun akhirnya setuju. Malam pun tiba, dan para tentara Jerman mengadakan pesta di hadapan para tawanan. Dalam pesta tersebut, beberapa tawanan disiksa dan dijadikan semacam kuda penarik. Para tentara Jerman juga memperlakukan tawanan dengan sesuka hati, tanpa memandang belas kasihan. Sasha dan beberapa temannya pun tidak luput ikut menjadi bahan siksaan. Malam itu memang menjadi malam yang menyenangkan bagi para tentara Jerman. Tapi itu berbanding terbalik dengan para tawanan. Mereka benar-benar disiksa habis-habisan tanpa ampun. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya harus meregang nyawa. Seorang wanita, sebut saja Rebecca, kemudian menghampiri Sasha yang sudah terbaring lemas tidak berdaya. Rebecca seketika langsung berusaha menyadarkan Sasha, dan tidak lama Sasha pun akhirnya sadar.
Esok harinya Toifi mulai menjalankan rencana yang diberikan oleh Sasha. Ia mulai membawa satu persatu tentara Jerman ke suatu tempat yang sudah direncanakan. Dengan iming-iming, ia mempunyai jaket kulit yang sangat bagus dan sangat mahal. Toifi dan tentara tersebut pun masuk ke ruangan, dan tentara Jerman tersebut nampak sangat senang ketika melihat jaket kulit yang sangat bagus. Tentara Jerman tersebut kemudian mencoba jaket kulit itu, dan saat sedang mencoba, teman Sasha langsung menghabisi tentara Jerman tersebut. Singkatnya, tentara Jerman satu persatu berhasil dihabisi. Dan kini tinggal menyisakan dua tentara Jerman saja. Frank yang ditugaskan untuk membunuh tentara Jerman bernama Neumann pun langsung beraksi. Dengan perasaan yang sedikit takut, ia mendekati Neumann. Dan tidak lama ia langsung menikam leher Neumann. Hingga akhirnya Neumann tewas. Tentara Jerman pun kini hanya tersisa satu tentara saja. Dan tentara tersebut bernama Beck. Setelah berhasil membunuh sebagian tentara Jerman, Sasha dan teman-temannya langsung menyiapkan senjata dan peralatan lain yang akan mereka gunakan untuk kabur dari camp tersebut. Merasa ada yang aneh karena teman-temannya sedari tadi tidak terlihat, Beck kemudian mengumpulkan semua tawanan. Ia kemudian menanyakan apa yang sedang terjadi dan kenapa teman-temannya tidak terlihat. Ia nampaknya mulai curiga, namun di saat yang bersamaan tiba-tiba Beck terkena tembakan dan ternyata yang menembaknya adalah Frank. Para penjaga camp yang melihat itu seketika langsung menembaki Frank dan pertempuran pun tidak dapat terhindarkan. Di tengah pertempuran, Sasha, Leo, dan teman-temannya memerintahkan tawanan yang lain untuk lari dan kabur dari camp tersebut. Namun tidak lama Leo terkena tembakan yang membuatnya tewas. Rebecca yang merupakan orang terkasih Sasha juga tewas dalam pelarian tersebut. Di bawah komando Sasha, saat itu lebih dari 400 tawanan kabur dari camp tersebut. Namun hanya sekitar 300 tawanan saja yang berhasil selamat, termasuk Sasha, Toifi, Frank, dan Joy. Sebagai catatan, pelarian tersebut merupakan pelarian tawanan perang terbesar yang pernah terjadi di camp milik Nazi Jerman. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Sobibor. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Richie dan Firman pamit. Salam Brewokers.